Sudah dari dulu makan rica-rica biawak, tapi kok sekarang baru nyadar ya kalau ternyata rasanya itu mirip dengan daging ular. Ceritaku hari ini masak rica-rica biawak hasil tangkapan Pak Su lagi. Hari ini kita akan membahas seekor hewan yang dikira halal oleh orang-orang di Indonesia, namun pada kenyataannya hewan ini dihukumi haram. Yes, hewan itu adalah biawak. Banyak orang-orang terutama di kalangan pesantren menganggap bahwa hewan yang satu ini hukumnya adalah halal karena mereka berdasarkan sebuah hadis bahwa Nabi menghalalkan hewan biawak ini. Padahal hadis tersebut tidak mengatakan biawak yang ada di Indonesia, melainkan kadal gurun yang hidupnya di Arab yang walaupun memang memiliki bentuk yang mirip, namun keduanya tidaklah sama. Untuk itu, kita harus mengetahui biawak yang hidup di Indonesia. Biawak adalah reptil sejenis kadal dari keluarga Varanidae dan genus Varanus. Dalam bahasa Inggris, biawak disebut dengan monitor lizard dan memiliki 62 jenis. Panjangnya kisaran dari 1 meter hingga 3 meteran. Sebagian besar biawak itu termasuk karnivora atau pemakan daging. Biawak yang besar itu dapat memangsa rusa dan babi hutan, sedangkan biawak kecil itu lebih ke omnivora atau pemakan segalanya. Makanannya adalah serangga, berbagai jenis kodok, ikan, reptil-reptil kecil, tikus, serta buah dan sayuran. Biawak kecil inilah yang sering kita temukan di desa-desa atau di perkotaan yang biasanya sering memakan ayam warga. Yes, di desaku biasanya seperti itu. Seekor biawak habitatnya tidak akan jauh dari perairan, meskipun sesekali dia bisa pergi ke daratan. Biasanya kita melihat biawak ini kalau ada di perkotaan, keluar dari gorong-gorong saluran air. Sebagian orang yang hobi berburu tidak sedikit menjadikan biawak sebagai salah satu objek buruannya. Sebab hewan ini dipandang memiliki komposisi daging yang begitu padat dan konon nikmat untuk disantap. Bahkan di sebagian daerah, daging biawak ini diolah dengan berbagai macam jenis masakan dan dipasarkan secara massal, seperti tumis biawak, rica-rica biawak, dan aneka macam masakan lainnya. Di samping itu, ada juga yang berpandangan bahwa daging biawak ini memiliki khasiat yang sangat berguna bagi tubuh kita, seperti meningkatkan stamina, menambah energi tubuh, mencegah serangan asma, mencegah stroke, dan beragam manfaat lainnya. Nah, hewan biawak ini oleh banyak orang, terutama di kalangan pesantren, seperti yang aku bilang di awal, seringkali dikaitkan dengan hewan bob yang kehalalannya ditegaskan di dalam beberapa hadis. Dalam kitab Sahih Muslim nomor 3602, diceritakan Abdullah bin Abbas, Khalid bin Walid bersama Rasulullah datang ke rumah Siti Maimunah, yaitu salah satu istri Rasulullah dan merupakan bibi dari Abdullah bin Abbas dan Khalid bin Walid. Lalu Siti Maimunah menghidangkan kepada mereka daging adhab yang telah dibakar. Lalu Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil daging tersebut. Tiba-tiba sebagian wanita yang berada di rumah Maimunah berkata untuk memberitahukan kepada Rasulullah makanan yang hendak beliau makan. Ketika beliau tahu kalau makanan itu adalah hewan adhab, beliau menarik tangannya kembali. Lalu ditanyalah Rasulullah ini, apakah itu haram wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Tetapi karena ia tidak ada di negeriku, maka aku merasa sedikit jijik untuk memakannya. Lalu Khalid mengambil daging itu lalu memakannya, sedangkan Rasulullah melihatnya dan tidak mengingkarinya. Dalam pembelajaran kitab fikih di pesantren, kata dhab seringkali diartikan sebagai biawak. Sehingga tidak heran kalau banyak kalangan yang secara mudah menghukumi halal terhadap biawak dengan berlandaskan dalil kehalalan hewan dhab yang dijelaskan dalam berbagai riwayat hadis. Padahal yang dimaksud dengan hewan dhab ini sebenarnya bukanlah hewan biawak yang sering kita temui di rawa-rawa itu. Sebab keduanya merupakan dua jenis hewan yang berbeda, meskipun secara struktur bentuk fisiknya hampir mirip. Dhab adalah sejenis kadal besar yang tersebar di daerah gurun di Mesir, Libya, dan di seluruh daerah Timur Tengah. Dalam bahasa Inggris, hewan ini bernama Egyptian Mastagir atau Egyptian Dhab Lizard. Dalam bahasa Indonesia, hewan dhab ini sebaiknya jangan diterjemah biawak, akan tetapi terjemahlah dengan kadal gurun. Walaupun dari bentuk fisik memang mirip dengan biawak, namun kedua hewan ini sangatlah jauh berbeda. Dari bentuk fisiknya saja, ukuran adhab ini atau kadal gurun ini lebih kecil daripada biawak. Kadal gurun memiliki ekor pendek, tebal, kasar, dan bersisi, sedangkan biawak memiliki ekor yang panjang dan halus tergantung jenisnya. Kadal gurun jantan itu memiliki 2 dakar, dan yang betina memiliki 2 vagina, sedangkan biawak tidak memiliki ciri-ciri seperti itu.
Dan ciri-ciri yang paling membedakan antara keduanya adalah terletak dari makanannya. Makanan ad-dhab atau kadal gurun itu adalah rumput-rumput dan jenis-jenis belalang. Ad-dhab tidak memangsa hewan lain selain belalang, sehingga hewan ini tidak tergolong hewan buas. Dan dikatakan dia itu minumnya dari embun, bukan minum dari perairan-perairan di sungai. Berbeda dengan hewan biawak yang memangsa segala jenis hewan dan tergolong sebagai hewan buas. Fun fact-nya, hewan ad-dhab ini diternak loh di Arab sana. Dari tempat tinggalnya, hewan ad-dhab ini tinggal di gurun pasir. Mereka tidak bisa tinggal di rawa-rawa sebagaimana biawak. Dan lagi untuk membuktikan bahwa kedua hewan ini tidak sama, orang Arab sendiri menyebut kedua hewan ini dengan nama yang berbeda. Mereka menyebut kadal gurun dengan ad-dhab, sedangkan menyebut biawak dengan warol. Ya karena memang kedua hewan ini tidaklah sama. Kalian bisa searching sendiri di Google dan ketikkan kata al-warol, maka kalian akan menemukan gambar-gambar biawak di situ. Nah, perbedaan jenis yang terdapat pada kedua hewan tersebut tentu berpengaruh terhadap status hukum mengkonsumsinya. Jika mengkonsumsi hewan ad-dhab telah dijelaskan kehalalannya dalam beberapa hadis, maka sebaliknya mengkonsumsi biawak dipandang sebagai sesuatu yang haram atau tidak halal untuk dikonsumsi. Adapun referensinya kalian bisa baca di kitab Bulghatul Tullab karyanya Kyai Haji Thaifur Ali Wafa. Al-hayawanu al-ma'rufu indana al-musamma bin yawak selero, hewan yang telah dikenal di kalangan kita yang bernama biawak selero, seliro, atau saliro. Laisa huwa ad-dhab, dia bukanlah hewan ad-dhab yang diceritakan dalam hadis-hadis. Fayahrumu akluhu, sehingga hukum memakannya adalah haram. Bahkan keharaman hukum memakan biawak ini sejak dahulu telah dibahas dalam Muktamar ke-7 NU pada tanggal 9 Agustus 1932 yang bertempat di Bandung. Tapi tenang, jika kalian tetap ingin mengkonsumsi biawak, kalian bisa mengikuti madhabnya Imam Malik. Karena menurut beliau, semua hewan itu halal dimakan kecuali hewan-hewan yang telah disebutkan jelas di dalam Al-Quran. Al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir, bangkai, darah, dan dagingnya babi. Selain itu, menurut madhab Malikiyah, hewan-hewan seluruhnya halal. Tapi ada juga sebagian yang disertai hukum makruh. Bahkan ular pun dalam madhab Maliki itu halal untuk dimakan jika disembelih terlebih dahulu, artinya statusnya bukan bangkai. Akhirnya kesampaian juga beli daging ular dan sekalian mau buat stok perbumbuan rica-rica yang super banyak. Jadi hari ini tuh aku tuh senang banget akhirnya aku menemukan si daging ular ini. Karena dalam beberapa bulan terakhir orang di kampungku nggak ada yang jualan si daging ekstrem ini, guys. Gimana? Tertarik untuk mencoba ular? Atau jika kalian memang sudah terbiasa memakan daging biawak, tolong ceritakan di bawah gimana rasanya. Apakah memang memiliki khasiat tertentu, menambah stamina, atau menyembuhkan penyakit-penyakit lainnya? Please tolong kasih komentar kalian di bawah agar kita bisa sama-sama tahu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa kasih aku ide-ide untuk membuat konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.